bambu. Terus ini karena di tengah kotanya kayak ya, jadi ada pedestrian gitu, enak banget dan bersih banget. Sampai gue takut kalau kayak tisu jatuh gitu, gue takut kalau didenda. Orang Indonesia nyetir keliling Kucing. Let's go guys. Di Bandara Kucing ini kalian akan menemukan patung-patung kucing guys. Dan ada tempat-tempatnya juga ya. Jadi kalian jangan lupa untuk berfoto di depan patung ini guys. Yang jelas ini adalah ikonik kota Kucing guys. Bandaraya Kucing ini cukup bersih dan cantik guys. Untuk kalian jejaki di sini, apalagi untuk travel memang cocok banget guys ya. Kata netizen, Malaysia itu yang maju hanya Kuala Lumpurnya saja. Kalau di daerah lain sama saja seperti di Indonesia. Sahabat-sahabatku semua, mungkin sahabatku salah paham. Bahkan orang Indonesia yang melancong ke Kucing, ke Sarawak, mereka kaget, terkejut dengan suasana jalan rayanya yang begitu sangat luas. Jadi bukan hanya di Kuala Lumpur saja jalanan yang ada jalan rayanya itu luas gitu loh. Bukan hanya di Kuala Lumpur saja jalan raya di Malaysia itu luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha akan mereaksi tentang suasana yang ada di Sarawak, Malaysia. Apakah suasananya seperti di Kuala Lumpur atau beda cerita? Sebab di kolom komentar netizen selalu mempertikaikan Malaysia terlihat maju, terlihat megah karena menara kembarnya, karena Petronasnya. Kemudian kalau di daerah lain belum tentu seperti di Kuala Lumpur. Anda itu salah paham semuanya. Di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, pembangunannya itu merata. Infrastruktur jalan rayanya itu semuanya hampir bagus. Meskipun ada jalan raya yang mungkin jelek, kurang sempurna, tetapi tidak separah di Indonesia. Dan jalan yang ada di kampung-kampung pun juga sangat bagus. Jarang sekali ada jalanan yang berlubang-lubang sampai bertahun-tahun. Jadi jarang banget ada jalan raya berlubang-lubang itu sampai bertahun-tahun, terbiarkan itu jarang banget. Ini video hanya sekedar untuk informasi dan hiburan. Dan juga orang Indonesia ketika datang ke Malaysia itu juga kaget. Lagi-lagi kaget. Harga bensin atau harga minyak. Harga bensin di Malaysia itu lebih murah. Tapi di Indonesia kok mahal? Kok bisa ya? Katanya kan Indonesia negara yang kaya akan sumber alam. Kaya akan sumber alam melimpah seperti gas, minyak. Tapi ujung-ujungnya minyaknya lebih murah di Malaysia. Itu pun juga membuat kaget orang Indonesia. Kemudian kenapa orang-orang daripada Indonesia itu suka melancong ke Malaysia. Dan juga orang-orang daripada luar negara suka liburan ke Malaysia. Di sisi lain, Malaysia itu enggak ada istilahnya apa ya, seperti pungli, kemudian parkir liar. Kalau kita melancong ya kan, di Malaysia misal kata Anda sedang naik taksi lah, taksinya disuruh nunggu sebentar, itu tak perlu istilah bayar parkir, nggak perlu. Tapi kalau di tempat kita kan sedikit-sedikit bayar parkir, sedikit-sedikit ada pungutan liar. Dan itu juga pernah dikeluhkan oleh pelancong daripada Malaysia ketika liburan di Indonesia. Tetapi turis daripada Malaysia menganggap memang ini culture-nya seperti itu. Ada pungli dan banyak tukang parkir. Baru beli apa sedikit ada tukang parkir. Baru belok sedikit ada itu bahwa peluit itu prit bayar lagi. Jadi harus mempersiapkan uang kecil-kecil banyak. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Seperti apa culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia dan melihat suasana yang ada di Kucing, Sarawak, Malaysia. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Saya doakan mudah-mudahan uangnya banyak bisa berlibur ke Malaysia. Untuk orang Indonesia yang warga Malaysia juga bisa berlibur ke Indonesia. Biar kita saling sama mengetahui satu sama lain.
Jadi kita mau isi bensin di Malaysia yang katanya harga bensin di sini tuh murah banget. Murah di sini banget? tuh pom bensin ada 3. Oh. Yang pertama Petronas, terus ada Shell, dan yang terakhir ada Petron. Kita langsung isi aja di Petronas yang paling banyak di sini, dan rakyat Malaysia itu bangga sekali sama Petronas. Apalagi ada logo Petronas di mobil F1. Sebenarnya sih bensin kami itu masih banyak. Harga bensin di sini tuh RON 95 itu 2,05 ringgit aja, atau setara dengan 7.200 rupiah. Murah Dan RON banget. 97 itu agak mahal di 3,83 ringgit atau sekitar 13.800 rupiah. Sebenarnya mobil kami itu nggak boleh isi RON 95 karena subsidi. Tapi di Tawab ini tidak jual RON 97. Jadi kami izin dengan petugas untuk isi RON 95 yang bersubsidi. Kereta yang kami pakai sebenarnya tidak butuh RON 95 karena minimum RON 92 saja sudah cukup. Tapi di sini tidak ada bensin RON 92 apalagi RON 90. Lantas apa ada perbedaan ketika diisi BBM Malaysia? Ya mesin terasa sedikit lebih responsif lah. Tapi kalau untuk kehematan ya kurang lebih sama aja. Gimana? Tertarik isi bensin di Malaysia? Dan inilah suasana di Kuching, Sarawak, Malaysia. Wow. Dan ini kue lapisnya yang sangat terkenal. Kira-kira mbaknya daripada Indonesia liburan ke Sarawak, Malaysia dibuat terkejut dengan suasana apa? Nah, sebelum melanjutkan mengunjungi kota Kuching, Sarawak, Iya, Mbak. Malaysia, please drop your like, subscribe, and share our content supaya kita makin semangat lagi untuk membagikan tips-tips traveling dan pengalaman-pengalaman traveling. Oke, Mbak. Kuching atau Kota Kuching merupakan ibu kota Sarawak, Malaysia. Kota ini terletak di Sungai Sarawak di ujung barat daya negara bagian Sarawak, Pulau Kalimantan. Sarawak sendiri adalah bagian dari Kekaisaran Brunei sejak mengekangnya Sultan Brunei pertama. Kuching adalah ibu kota ketiga Sarawak yang didirikan pada tahun 1827 oleh perwakilan dari Sultan Brunei. Wow, tempatnya ya. Wilayah ini diserahkan untuk petualang Inggris James Brooke sebagai hadiah karena membantu Brunei melawan pemberontakan di Sarawak pada saat itu. Pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh keponakannya Charles Brooke. Nama Kuching sendiri sudah digunakan untuk kota ini pada saat Brooke tiba pada tahun 1839. Ada banyak teori mengenai derivasi dari kata kucing. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kata kucing berasal dari kata Melayu untuk hewan kucing atau cocin, sebuah pelabuhan perdagangan India di pantai Malabar dan istilah generik di Tiongkok dan India Britania untuk perdagangan pelabuhan. Jalan tertua di Kuching adalah Bazar Utama yang merupakan deretan toko Tionghoa abad ke-19 yang terletak di sepanjang Kuching Waterfront menghadap ke Sungai Sarawak. Populasi kota Kuching sendiri diperkirakan tidak sampai 500.000 orang dan penduduk terbanyaknya adalah etnis Melayu dan Tionghoa. Kalau kita lihat, kotanya juga sangat megah. Hai guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Hari ini kita landing di Bandara Sarawak. Di Sarawak. Atau di Oke. Kuching di Malaysia. Iya. Nah, kita keluar nih guys. Ini adalah pintu keluar dari Bandara Sarawak dan ini adalah lobi bandaranya atau teras atau apa ya? Drop zone lah. Nah, kita lagi mau nungguin Grab karena kita mau jalan ke hotel dan kita pakai Grab. Nah, aku bersama teman-teman aku nih, kita udah dapat Grabnya. Nah, wow, ini mobilnya baru guys. Ini mobilnya Subaru ya. Mobil baru. Nah, ini baru banget kata turisnya, kata supirnya. Kata supirnya mobil ini tuh mobil baru beberapa bulan gitu. Nah, ini tahun 2024 dan beliau itu banyak cerita mengenai mobil ini, kemudian mengenai kota Kuching ini. Nah, ini adalah penampakan kota Kuching, Sarawak, Malaysia di malam hari. Cukup lengang ya guys, nggak sepadat di Jakarta. Dan iya Mbak, betul sekali. Di Telang Usan Hotel. So see you tomorrow guys. Happy enjoy Mbak liburan di Kuching Sarawak. Kira-kira ada apa aja dan kira-kira dibuat kaget tentang apa? Untuk sahabat-sahabatku, mudah-mudahan juga bisa liburan ke Malaysia. Oke, ini hari kedua. Kota Kuching. Pagi ini kita akan menuju ke tempat seminar kita atau tempat international conference yang akan kita hadiri. Nah, lokasinya itu ada acara juga mbaknya. Kuching yang lokasinya itu di pinggir waterfront Kuching.
Kalau dari Hotel Telang Usan itu mungkin sekitar 1 kilometeran lah guys. Jalan juga sebenarnya nggak jauh, cuman karena kita belum tahu rutenya, jadi pagi ini hari pertama kita akan naik Grab dulu. Oh, naik Grab dulu. Dan tarifnya tuh nggak mahal. Oke, nggak mahal. Kayak 15 ribuan gitu deh. Murah banget. Wow. Juga hotelnya. Nah, ini adalah kota Kucing guys di pagi hari. Tetap lengang ya guys, jalannya luas. Jalannya luas-luas. Oke, kita mulai untuk seminarnya guys. Dan mbaknya tengah ada seminar ya, atau rapat, atau musyawarah. Nah, setelah sesi pertama pembukaan seminar, ini acaranya free guys. Karena kita dapat jatah presentasinya besok, makanya siang ini kita jalan-jalan dulu. Dan salah satu tempat yang kita kunjungi jalan-jalan dulu, Bing Mbak. By Garden Cafe. Garden Cafe. Bing at Garden Cafe. Nah, semacam itulah. Ini sebuah cafe yang juga letaknya nggak terlalu jauh dari tempat kita conference. Ya mungkin sekitar 15 menit. Bersih kotanya. Wow. Cakep banget tempatnya. Wow. Nah, kemudian kita juga keliling-keliling kota Sarawak lewat menggunakan Grab juga nih, karena kita belum tahu rute-rutenya. Nah, ini kondisi kota Sarawak guys di siang hari, di hari kerja, rapi, nggak padat. Kalian bisa lihat ini jalannya luas banget dan bersih banget. Dan di jalan-jalan yang kita lewatin ini saya belum pernah melihat ada pedagang asing. Nggak ada mbak, nggak ada di Malaysia. Tapi pedagang kaki lima itu kayaknya hampir nggak ada ya. Atau street food gitu kayak ada tempatnya tersendiri. Nah, ini kota Kucing ya guys. Mbaknya kaget nggak ada pedagang di tepi jalan. Di Malaysia itu teratur mbak, warganya disiplin. Kalaupun jual makanan ada tempatnya tersendiri, nggak boleh asal-asalan. Nah, selanjutnya kita mau balik lagi ke Hotel Hilton, tapi kita mampir di mana mbak? Karena ini lokasinya emang nggak jauh dari Hotel Hilton, jadi kita turun Grabnya di sini. Nah, aku bersama teman-teman 3 orang, cewek-cewek, kita turun di salah satu titik di depan jembatan waterfront. Depan ini. jembatan waterfront. Kemudian kita turun dan kita jalan kaki menyusuri pinggiran waterfront. Wow. Ini. Nah, di seberang waterfront ini ada gedung parlemen ya guys, yang unik banget. Dan di depannya itu ada cruise. Di Sungai Sarawak ini ada cruise guys, dan kalian tuh bisa naik cruise ini. Ada 2 pilihan, ada yang harganya Rp70 dan ada yang harganya Rp19 kalau nggak salah ya. Bedanya apa? Bedanya kapalnya besar dan kapalnya kecil. Tapi kalau kalian nggak mau naik cruise juga nggak apa-apa, kalian bisa jalan kaki ya kan? Panjang pinggiran waterfront bridge ini, atau juga nyebrang. Wow. Foto-foto dan jalan-jalan. Nggak ada jajanan ya guys ya di sini ya, di pinggirnya. Sungainya bersih, dibuat untuk wisata. Kenapa sungai di Indonesia nggak bisa seperti di Malaysia? Harusnya bisa mengambil contoh positifnya dan perlu dicontohi, ditiru, nggak usah gengsi. Sesuatu yang positif wajib ditiru gitu loh sahabatku semua. Dan kita bisa lihat jalan rayanya juga sangat indah dengan gedung-gedungnya yang sangat megah, luar biasa. Sungainya bersih banget. Nah, udah capek nih guys, kita jalan-jalan di pinggir waterfront ini. Kita harus balik ke hotel. Oke, balik ke hotel. Tempat acara seminar tadi. Nah, ini kita akan nyebrang nih. Hotel Hilton posisinya ada di kiri. Kita tuh di seberang jalan ini, dan kita harus nyebrang. Tempat pejalan kakinya itu loh, luar biasa. Ada pagar pembatasnya. Kita mau kemana, Vin? Wow. So we cross the street? We have to cross the street? So what we do? We wait for it turning green? Ya, karena ini red flag, gak boleh, nanti sakit hati. Oke, ayo let's go. Happy enjoy mbak, santai aja. Kalau mau nyebrang, kalian harus pencet tombol ini, tombol untuk nyebrang ini, dan kalian harus tunggu sampai lampunya hijau kayak gini, baru kalian tinggal boleh dipencet gitu. Kalau enggak, kalian harus tunggu dulu ya. Tinggal pencet gitu aja. Enak, diberi kemudahan bagi para pejalan kaki, dan tentunya ini akan membuat nyaman para wisatawan ketika datang ke Sarawak ataupun ke Malaysia ataupun di daerah lainnya. Di Malaysia hal seperti ini sudah biasa. Biasa di Malaysia tapi belum biasa di Indonesia.
Kita bisa lihat sendiri kotanya itu loh. Wow, megah banget. Tersusun rapi, tidak serabut. Tidak ada kabel-kabel yang di atas itu, nggak ada. Kabelnya berada di dalam semua. Kek lapis Sarawak. Nah, ini makanan tradisionalnya. Oleh-oleh. Jadi untuk sahabatku yang mungkin tengah bercuti, jangan lupa bawa oleh-oleh kek lapis Sarawak. Rasanya itu enak banget. Manis legit. Lihat berlapis-lapis. Wow. Tuh kan, berlayer-layer, berlapis-lapis. Ini rasanya enak banget. Oh, ada rasa lemon ya, atau rasa jeruk mandarin. Jadi beraneka jenis rasa, manis-manis, semanis senyuman para penonton semuanya. Dan ini wajib sahabat-sahabatku bawa pulang kalau mungkin sahabat-sahabatku melancong ke Sarawak, Malaysia ya kan. Karena ini merupakan salah satu makanan khasnya. Dan cara buatnya juga tidak mudah. Ada tahap kesulitannya tersendiri. Bayangkan, kek berlapis-lapis loh, berlayer-layer. Maka tak heran kalau harganya yang lapisannya banyak itu, ya tahu sendiri sahabatku semua. Karena buatnya itu agak sulit. Tapi kalau untuk harga makanan di Malaysia juga tidak begitu terlalu mahal. Lihat, wow, bentuknya luar biasa, sangat menggoda. Ini kalau di Indonesia belum ada ya kek lapis yang sangat-sangat banyak layer-layernya atau banyak tumpukan-tumpukannya. Wajib dicoba. Kita lagi di Kek Mamasu di Sarawak, di pinggir waterfront. Terus Udah belanja banyak. Keknya, kek lapis Mamasu. Soundful sekarangku guys. Swiss roll harganya lebih mahal, 25 ringgit ya. Nah, ini dia roll, beda desainnya. Enak mbak itu. Di sini juga dikasih tes. Di sini juga dikasih tester. Oh. Jadi bisa ngerasain. Tester gratis. Testernya kayak gini, kecil, ada semua rasa. Jadi bisa rasain dulu sebelum milih yang mana yang pengen kamu beli. Cuman kalau kata aku sih mostly hampir sama ya rasanya. Jadi dikasih tester. Sebelum beli boleh memilih. Jalan Borneo. Jadi tempat conference kita di Hotel Hilton. Terus ini tuh kayak sepi gitu guys emang. Tapi travel tuh ada di mana-mana. Dan kita harus kalau nyebrang harus ngikutin rambu. Terus ini karena di tengah kotanya kayak ya, jadi ada pedestrian gitu. Enak banget dan bersih banget sampai aku takut kalau kayak tisu jatuh gitu. Bersih banget, bersih banget. Bersih banget. Apartemen deh. Soalnya bagus banget dan modern gitu. Karena mostly kalau gue lihat gedung-gedung di sini itu kayak bangunan lama gitu loh guys. Kayak usang gitu. Sepi banget kan? Nyaman mbak, sepi. Wow. Mbaknya aja sampai takut loh. Tisu jatuh pun takut ya, takut kena denda. Ya mbak, di Malaysia itu nggak boleh buang sampah sembarangan. Makanya bersih banget. Mobilnya banyak, tapi orangnya tuh nggak banyak. Dan lalu lintasnya juga. Mobilnya banyak, orangnya nggak banyak. Ini ada The Hills Grand Mall di dekatnya Pullman Kuching. Ini juga nggak macet. Itulah culture shock mbak-mbaknya daripada Indonesia ketika berada di Kuching, Sarawak, Malaysia. Mbaknya kaget, terkejut dengan suasana yang ada di Sarawak, Malaysia. Suasana yang ada di Kuching, Sarawak, Malaysia begitu sangat bersih. Bahkan di tengah-tengah kotanya ada khusus untuk pejalan kaki ya, yang dimana tempatnya itu benar-benar bersih banget. Mbaknya sampai tisunya jatuh itu loh. Takut ya, jadi takut didenda. Iya mbak, di Malaysia nggak boleh buang sampah sembarangan di tempat umum. Karena kalau buang sampah sembarangan di tempat umum atau di mana-mana tempat akan didenda. Sehingga
Mbaknya pun datang daripada Indonesia kaget terkejut melihat suasana yang ada di Kuching kotanya. Jalan rayanya begitu sangat luas, kemudian banyak mobil, tapi kok orangnya nggak banyak. Kalau di Malaysia Mbak, jangan kaget. Satu orang punya satu mobil, maka tak heran kalau mobilnya banyak. Kemudian jalan rayanya katanya sepi, nggak macet kayak di Jakarta. Nah, itu memang sangat enak Mbak untuk buat liburan. Jadi nggak terdengar bising kendaraan, kemudian asap polusi udara. Tapi jangan khawatir, untuk bensin di Malaysia itu kualitasnya bagus Mbak. Jadi nggak begitu banyak asap kendaraan. Beda dengan di Konoha. Kalau di Konoha kan ya tahu sendiri, sampai-sampai minyak pun dikorupsi. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan video reaksinya Bang Toha Mersing, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya. Jadi suasana kemegahan kota-kota yang ada di Malaysia itu bukan hanya di Kuala Lumpur saja, di Kuching, di mana-mana negeri, di mana-mana daerah sama rata, sehingga pelancong pun kalau datang ke suatu daerah tersebut di Malaysia akan kaget terkejut dengan suasana keindahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.